Hari ini saya ingin berbicara mengenai betapa buruknya balas dendam politik yang kemudian merusak demokrasi kita. Kita sudah tahu bahwa demokrasi kita sempat mengalami kemandekan di dalam pemerintahan Orde Baru. Pada masa berakhirnya Orde Baru, kita melihat sesuatu yang sangat tragis. Peralihan kekuasaan di sana untuk adanya suara-suara reformasi mengakibatkan ataupun meledaknya sebuah kerusuhan massal, dan kita melihat di sana ada peragaan atau mungkin aksi balas dendam yang kemudian juga merusak tatanan kehidupan demokrasi kita. Demokrasi yang seharusnya adalah di mana kita secara bebas melakukan pendapat dan kemudian mencari sintesis-sintesis untuk adanya nilai-nilai bersama, sehingga tidak ada satu individu pun yang terpinggirkan, karena nilai-nilai bersama itu adalah nilai-nilai individu yang melekat pada setiap orang. Ternyata pada masa peralihan Orde Baru kita melihat kekerasan menjadi sesuatu yang nyata. Dan kita sudah melihat juga bahwa lembaran hitam pemerintahan negeri ini dengan politik bumi hangusnya mengakibatkan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat. Itulah politik balas dendam. Politik balas dendam sekali lagi merusak demokrasi kita. Kita juga masih ingat di mana kerusuhan-kerusuhan, konflik-konflik SARA di berbagai tempat di negeri ini, baik di Kalimantan, di Ambon, dan di berbagai tempat. Dan tentunya kita juga melihat itu adalah akibat balas dendam. Konflik yang kemudian membesar dan kemudian terjadi pembalasan dendam. Pembalasan dendam adalah penghakiman terhadap orang lain. Kejahatan dibalas kejahatan. Dan pembalasan kejahatan selalu akan lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan. Nah, ketika kita menggunakan politik balas dendam atau ketika negeri ini memperagakan kekerasan dengan politik balas dendamnya, kita sudah melihat betapa chaos, kekacauan ada di negeri ini. Karena itu menurut saya politik balas dendam harusnya kita buang jauh-jauh. Para pemimpin bangsa, para kader bangsa, mereka bukan musuh. Memang mereka mesti berkompetisi supaya rakyat bisa memilih mereka untuk bisa melanjutkan pembangunan, melanjutkan tongkat estafet ya, pembangunan Indonesia untuk mensejahterakan rakyat. Tapi bukan berarti ketika kader-kader itu gagal untuk mendapatkan posisi tersebut, mereka bisa menggunakan berbagai macam cara, alias balas dendam atas kekalahan-kekalahan mereka. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita akan melihat begitu banyak chaos, kekacauan yang terjadi di negeri ini. Dan kapan kita bisa membangun negeri ini. Jadi kisah nyata politik balas dendam yang ada di negeri ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kisah nyata yang membuat bagaimana demokrasi di negeri ini rusak ya karena politik bumi hangus, rusak juga karena ya di berbagai tempat daerah terjadi usaha-usaha pembalasan dendam. Demikian juga alam demokrasi kita menjadi tidak lagi penuh dengan kebebasan yang kita harapkan, di mana setiap orang dapat hadir, kader-kader terbaik bangsa dapat hadir menjadi pemimpin negeri ini, ternyata itu menjadi sangat sulit sekali. Sekali lagi, biarlah kita semua para kader negeri ini menyadari bahwa semuanya para kader itu, para pemimpin itu adalah tunduk kepada rakyat, dan mereka seharusnya bisa berkompetisi secara sehat, secara demokratis, dan juga dengan bijaksana, dengan besar hati membiarkan kader-kader terbaik bangsa ini untuk memimpin bangsa ini. Politik memang persoalan kekuasaan, tetapi kekuasaan itu untuk rakyat. Kekuasaan itu bukan diambil, diraih untuk kemauan sendiri, untuk individu atau komunitas tertentu, atau partai politik tertentu. Bukan, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Maka
Partai-partai yang saling bertempur itu tidak perlu melakukan balas dendam, tapi biarlah mereka saling berkonsolidasi dan saling juga berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan cara-cara tentunya demokratis yang berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.